Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, ini adalah pengajian pertama untuk tahun ini, bulan Ramadan ini. Saya memilih kitab Fathul Mu'in. Ada beberapa alasan yang membuat saya memilih kitab ini. Yang pertama, agar kalian tidak menuntut kitab tapi tidak selesai. Ya kan? Fathul Mu'in ini kan untuk menyelesaikannya mungkin 4 tahun nggak kira hatam. 4 tahun pengajian, apalagi hanya seminggu 2 kali, mungkin itu tidak akan bisa hatam. Sehingga kalau disuruh beli kitab lagi, rasanya sayang sekali gitu kan ya. Alasan yang kedua, karena di Fathul Mu'in ini ada bab yang namanya babus shaumi, tentang puasa. Saya kira seputar fikih seputar puasa perlu disampaikan kepada teman-teman agar tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Kalau tahun kemarin kita baca apa? Baca Uqudul Lujan ya. Uqudul Lujan. Itu hatam kan ya? Itu pun butuh 2 tahun. 2 bulan Ramadan maksudnya, bukan 2 tahun. 2 bulan Ramadan baru bisa hatam. Gimana puasanya? Sehat? Kalau perdana biasanya semangat Pak? Enggak semangat Mas. Kalau saya kalau pertama-tama itu kayak perih perutnya. Dan makanan sederhana kalau awal-awal itu kayak menjadi wow, enak. Mana babnya ini ya? Tadi dipegang ASKI, diacak-acak sama ASKI. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shaumi, halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Babus shaumi, adapun ini bab tentang puasa. Adapun ini bab tentang puasa. Wa huwa, adapun puasa luwatan secara bahasa, al-imsaku ialah menahan. Jadi puasa secara bahasa adalah menahan, intinya menahan. Menahan ini mencakup segala hal. Kalian tidak berjalan itu dikatakan puasa secara bahasa. Kalian tidak bicara itu dikatakan puasa. Semua yang bersifat imsak, menahan diri atau stagnan, berdiam diri, itu dikatakan puasa secara bahasa. Wa syar'an, adapun puasa secara syara, imsakun ialah menahan. Imsakun ialah menahan an muftirin, dari sesuatu yang membatalkan. An muftirin, dari sesuatu yang membatalkan puasa. Bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya puasa. Bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya puasa, al-atiyati, yang akan datang. Al-atiyati, yang akan datang. Definisi puasa secara syara atau secara istilahi atau yang hakikatan, puasa yang hakikatnya itu adalah menahan diri
dari sesuatu apapun yang membatalkan puasa dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nanti. Apapun itu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu sebenarnya ada dua kan ya. Ada yang membatalkan puasanya itu langsung, ada yang membatalkan pahalanya puasa. Jadi puasanya tak batal, tapi pahalanya yang batal. Yang dicakup di dalam definisi ini adalah sesuatu yang membatalkan puasa, bukan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Seperti apa ya, makan minum, jima, atau masukkan ain benda kepada anggota tubuh bagian dalam, itu bisa membatalkan puasa. Nanti akan dibahas apa saja, bagaimana kalau misalnya hukumnya suntik ketika bulan Ramadan, masukkan jarum ke dalam anggota tubuh, apakah batal atau tidak, atau infus, apakah itu batal atau tidak, bagaimana kalau korek-korek kupingnya, itu batal atau tidak, bagaimana kalau misalnya ngupil. Nah, itu nanti akan dibahas insya Allah. Bagaimana hukumnya menggunakan tetes mata, apakah itu batal puasa atau tidak, nanti akan dibahas. Yang jelas kalau makan batal ya, kalau makan. Beda kalau misalnya hanya mencicipi. Kalau mencicipi itu belum tentu batal. Nanti akan dibahas. Intinya adalah secara bahasa puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Wa furido, dan diwajibkan apa puasa. Wa furido, dan diwajibkan apa puasa fi Sya'banah, di bulan Sya'ban. Fi Sya'banah, di bulan Sya'ban, fi sanati tsaniyati, di tahun kedua minal hijrati, dari hijrahnya Nabi. Puasa ini diwajibkan di bulan Sya'ban. Makanya salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh bulan Sya'ban itu adalah diwajibkannya puasa. Bahkan Rasulullah itu sangat senang berpuasa di bulan Sya'ban. Senang sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Ditanyakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau kalau enggak kira Aisyahnya, kalau enggak kira. Ditanyakan ke Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau begitu senang sekali berpuasa di bulan Sya'ban, tidak seperti bulan-bulan biasanya? Rasulullah menjawab, ketika bulan Sya'ban, kata Rasulullah, di bulan Sya'ban itu amal-amalku diangkat, dihadapkan, disetorkan ke Allah Subhanahu wa taala. Dan aku senang ketika amalku diangkat, aku sedang berpuasa. Makanya di bulan Sya'ban disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa. Kecuali puasa di bulan Sya'ban pertengahan akhir. Tanggal 15 belakang itu sudah tak boleh berpuasa, kecuali konsisten dari tanggal 14 sampai akhir. Atau disambung lah, 14, 16, 15, 16 boleh. Intinya disambung dengan sebelum 15. Kalau 15, 16 puasa itu makruh hukumnya. Bahkan dia mengatakan haram. Ya, kecuali disambung atau memiliki kebiasaan. Biasanya puasa Senin Kamis boleh. Puasa di terakhir bulan Sya'ban. Kalau bisa puasa penuh tak masalah. Intinya perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu sangat dianjurkan. Karena di bulan Sya'ban amal kita selama 1 tahun itu diangkat, disetorkan kepada Allah. Oh si A selama 1 tahun sering bermaksiat, itu disetorkan kalau. Oh rajin beribadah, disetorkan. Makanya kata Rasulullah, aku senang amalku diangkat, wa ana shaimun, sementara aku sedang berpuasa. Dan kebetulan pula puasa itu diwajibkan ketika bulan Sya'ban di tahun kedua setelah hijrahnya Rasul. Rasulullah hijrah dapat 2 tahun, oleh Allah diwajibkan berpuasa, tepatnya di bulan Sya'ban. Ya, bulan kemarin ini, ya kemarin lah, sekarang kan bulan 1 kan? Ya kemarin berarti. Bulan kemarin. Wa huwa, adapun puasa min khosoisina, ialah termasuk dari keistimewaannya kita. Ialah termasuk dari keistimewaan kita umatnya Nabi Muhammad. Jadi puasa ini adalah ciri khas atau karakternya orang-orang umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya itu tidak berpuasa. Memang berpuasa, cuman prakteknya tak sama. Kan di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Puasa telah diwajibkan kepada kalian sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian.
Artinya orang-orang terdahulu itu sudah berpuasa. Hanya saja puasanya tidak sama dengan puasanya Nabi Muhammad dan umatnya. Beda. Sehingga puasa yang kita lakukan sekarang ini, puasa Ramadan, itu menjadi ciri khasnya umatnya Nabi Muhammad. Orang Yahudi, orang Nasrani, itu kan Muslim, tapi tidak berpuasa sebagaimana orang Muslim, umatnya Nabi Muhammad. Artinya kan Yahudi dan Nasrani itu kan adalah umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Tapi tidak sama dengan puasanya umatnya Nabi Muhammad. Dulu sempat berpuasa sebagaimana yang ditentukan oleh Allah, tapi dirubah oleh kaum Nasrani dan Yahudi. Banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kaum Nasrani dan Yahudi. Kalau puasa Ramadan itu ciri khasnya umatnya Nabi Muhammad. Tidak ada yang sama dengan puasanya umatnya Nabi Muhammad. Wa minal ma'lumih, dan termasuk dari sesuatu yang diketahui. Dan sesuatu yang diketahui minad dini, dari agama. Minad dini, dari agama, bid darurati, dengan pasti. Sudah pasti diketahui di dalam agama. Puasa ini merupakan sesuatu yang wajib kita yakini dan wajib kita lakukan. Puasa bulan Ramadan. Kalau ada kata-kata begini, kalau satu ibadah mendapatkan label maklumun minad dini bid darurah seperti ini, artinya ibadah itu kalau diingkari kafir. Orang yang mengingkari ibadah itu kafir. Mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban sholat, maka kafir. Karena maklumun minad dini bid darurah itu sudah pasti ada di dalam agama tersebut. Orang yang ingkar kepada puasa dan ibadah-ibadah lain yang maklumun minad dini bid darurah, maka hukumnya kafir. Wajib shaumu syahri Ramadhan. Apa puasa di bulan Ramadan? Wajib apa puasa di bulan Ramadan? Ijma'an, secara ijma'. Ijma' ini konsensus ulama. Ulama melakukan kesepakatan. Ada kesepakatan dari ulama bahwa bulan Ramadan itu, puasa di bulan Ramadan itu wajib. Hukumnya wajib. Wajib bi kamali Sya'banah, dengan sempurnanya bulan Sya'ban, atau sebab sempurnanya bulan Sya'ban, salasina yauman, sebanyak 30 hari. Sebanyak 30 hari. Jadi kewajiban bulan puasa Ramadan itu wajibnya karena bulan Sya'ban sudah genap 30 hari. Artinya hari ke-31 itu sudah masuk bulan Ramadan. Au ru'yati adlin wahidin, atau sebab melihatnya satu orang adil. Atau melihatnya satu orang adil, walau masturan, sekalipun mastur, adil yang tertutupi, walau masturan, sekalipun adil yang tertutupi, melihat hilalahu, kepada hilalnya Ramadan. Hilalahu, kepada hilalnya Ramadan, melihat ba'dal ghurubi, setelah tenggelamnya matahari. Ba'dal ghurubi, setelah tenggelamnya matahari. Jadi ada beberapa faktor atau penyebab bulan Ramadan itu sudah masuk bulan Ramadan. Apa faktor yang pertama adalah dengan genapnya 30 hari Sya'ban, bulan Sya'ban. Maka itu sudah wajib. Tapi ini yang dikenal dengan hisab ya. Dengan hitungan. Kalau genap 30 bulan Sya'ban, hari bulan Sya'ban, maka sudah masuk bulan Ramadan. Metode hisab ini digunakan kalau memang tidak ada ru'yah atau tidak ada hilal. Kalau ada hilal, menggunakan hilal. Dilihat oleh yang pakar-pakar lah, yang ahli ru'yah. Dilihat kalau memang ada hilal, maka yang menggunakan ru'yah tadi. Sekalipun bulan Sya'ban belum genap 30. Kalau memang sudah kalau misalnya hilal tidak terlihat, tak nampak, maka bisa menggunakan hisab. Digenapkan 30 hari bulan Sya'ban, maka di hari 31-nya itu sudah masuk bulan Ramadan. Paham ya? Jadi ada beberapa opsi atau ada beberapa tahapan-tahapan tadi. Melihat hilal bulan Ramadan ini terlihatnya itu ba'dal ghurubi, setelah tenggelamnya matahari. Jadi tidak ada ceritanya melihat hilal itu di siang hari atau di pagi hari, tidak ada. Mana ada ketutupan matahari.
Jadi gak mungkin ada hilal kalau masih ada matahari. Gak terlihat hilalnya. Kapan terlihatnya? Ketika ghurubus syamsi. Makanya kemarin sedang disebutkan terjadinya ketika maghrib. Ya kan kemarin kan ya? Ya kemarin itu. Ditetapkannya itu ketika ghurubus syamsi. Dilihatnya ketika ghurubus syamsi, informasinya nanti ketika mungkin setelah itu. Bisa isya ataupun setelah isya. Tapi di bulan Ramadan itu bisa ditetapkan menggunakan ru'yatul hilal idza asyhada biha atau idza asyhada apabila mempersaksikan siapa orang yang adil. Idza asyhada apabila mempersaksikan siapa orang yang adil biha dengan ru'yatul hilal, biha dengan ru'yah, dipersaksikan indal qadi di hadapan qadi, walau ma'aqitba kiwaimin, sekalipun bersama menutupnya awan atau mendung, sekalipun bersama menutupnya awan. Jadi sekalipun tertutup awan, kalau ada orang adil yang bersaksi bahwa dia telah melihat hilal di hadapan qadi, maka bulan Ramadan sudah bisa ditetapkan. Bersaksi di hadapan qadi. Bagaimana saksinya? Persaksiannya bilafdi asyhadu anni ra'aitul hilalah. Bilafdi dengan lafaz asyhadu, bersaksi siapa aku. Ini lafaz atau ungkapannya orang yang adil ya. Orang yang adil yang mengaku melihat hilal harus bersaksi. Apa persaksiannya? Asyhadu, bersaksi siapa aku, anni, bahwa sesungguhnya aku, ra'aitu, ialah melihat siapa aku, al-hilalah, kepada hilal. Au annahu, atau sesungguhnya hilal, hallah, ialah tampak apa hilal. Hallah, ialah tampak apa hilal. Jadi tahapannya itu ada orang adil berusaha melihat hilal. Kalau memang dia betul-betul melihat, kemudian bersaksi di hadapan hakim dengan mengatakan, aku bersaksi bahwa aku betul-betul telah melihat hilal. Itu adalah tahapannya. Wala yakfi, dan tidak cukup qauluhu, ada apa perkataannya adil. Qauluhu, apa perkataannya orang adil. Wala yakfi, dan tidak cukup qauluhu, apa perkataannya orang adil. Asyhadu anna ghadan min ramadana. Asyhadu, aku bersaksi. Asyhadu, aku bersaksi, anna ghadan, bahwa sungguhnya besok. Anna ghadan, bahwa sungguhnya besok, min ramadana, ialah termasuk bulan Ramadan. Jadi perkataannya seperti tadi, aku bersaksi bahwa aku telah melihat hilal. Harus seperti itu. Artinya kalau mengatakan aku bersaksi bahwa besok adalah bulan Ramadan, itu tidak cukup. Tidak cukup untuk menetapkan bulan Ramadan. Tak cukup berkata seperti itu. Wala yuqbalu, dan tidak diterima. Dan tidak diterima ala syahadatihi, atas persaksiannya orang adil. Ala syahadatihi, atas persaksiannya orang adil. Illa syahadatu adlaini, kecuali apa persaksiannya dua orang adil. Kecuali apa persaksiannya dua orang adil. Jadi orang yang mengaku melihat hilal tadi itu harus bersaksi di depan hakim. Dan persaksiannya orang adil tadi itu harus dipersaksikan oleh dua orang adil. Jadi misalnya si A bersaksi di depan hakim bahwa dia telah melihat hilal. Persaksiannya orang adil ini, si A ini, itu harus dipersaksikan oleh dua orang adil lain yang bersaksi bahwa si A ini telah bersaksi di depan hakim. Paham ya? Jadi ada satu yang bersaksi telah melihat hilal, dua yang lain bersaksi bahwa si A telah melihat hilal. Paham ya? Paham. Jadi ada 3 saksi. Wa bi thubuti ru'yati hilali ramadhanah, dan dengan tetapnya melihat hilal Ramadan, dan dengan tetapnya melihat hilal bulan Ramadan, indal qadi, di sisi qadi atau di hadapan qadi. Indal qadi, di hadapan qadi,
bisyahadati adlin, dengan persaksiannya orang adil, dengan persaksiannya orang adil, baina yadayhi, di antara baina yadayhi, di hadapan qadhi, baina yadayhi, di hadapan qadhi. Jadi di sini ada 3 cara untuk menetapkan bulan Ramadan. Yang pertama dengan menggenapkan bulan Sya'ban sampai 30 hari. Yang kedua dengan persaksiannya satu orang adil bahwa dia telah melihat hilal. Seperti tadi mekanismenya. Yang ketiga adalah qadhi menetapkan. Dengan qadhi menetapkan bahwa sekarang bulan Ramadan. Qadhi itu kalau sekarang adalah kemenak ya. Kemenak kan ya. Yang menetapkan sidang isbat itu kan kemenak. Ya, kemenak ya. Kalau qadhi atau di sini kemenak, pemerintah sudah menetapkan sidang isbat sekarang adalah bulan Ramadan, maka Ramadan itu berlaku umum kepada seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia berlaku umum, artinya semua orang di Indonesia wajib berpuasa. Paham? Kalau ru'yatul hilal itu tidak harus bersifat umum. Contoh misalnya saya orang adil, misalnya adil ya. Misalnya saya orang adil. Kemudian saya mengaku bahwa sekarang telah tampak hilal. Saya mengaku telah melihat hilal. Maka saya wajib berpuasa. Kalau tidak ditetapkan oleh qadhi, hanya ditetapkan oleh diri saya sendiri, maka kewajiban puasa hanya wajib bagi saya. Dan wajib bagi orang yang meyakini saya atau orang yang mempercayai saya. Saya mengaku melihat hilal, saya wajib berpuasa. Kalian sebagai santri Ahlussunnah misalnya percaya kepada saya, maka kalian semua wajib berpuasa. Paham ya? Kalau misalnya ditetapkan oleh qadhi atau di sini adalah pemerintah melalui sidang isbat, maka semua orang Indonesia wajib berpuasa. Paham ya? Paham. Jadi 3 metode tadi. Bisa dengan Sya'ban, menggenapkan bulan Sya'ban, bisa ru'yatul hilal, bisa ditetapkan oleh qadhi. Kama marroh, sebagaimana yang telah lalu. Kama sebagaimana satu marroh yang telah lalu, apa ma qaulihi, bersama perkataan qadhi. Ma qaulihi, bersama perkataan qadhi, apa perkataannya? Fabata indi. Fabata indi. Fabata tetap apa hilal indi di sisiku. Fabata tetap apa hilal indi di sisiku. Jadi qadhi pemerintah ingin menetapkan tanggal 1 bulan Ramadan itu harus ada perkataan fabata indi, harus berkata seperti itu. Hilal sudah nampak, harus begitu kan. Jadi kalau bahasa Arab sabata indi, kalau bahasa Indonesia mungkin saya telah melihat hilal. Sudah ditetapkan bahwa hilal nampak pada 1 bulan Maret. Harus begitu kan. Baru berlaku umum kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yajibu, wajib as-saumu apa puasa ala jami'i ahdil baladi. Ala jami'i ahdil baladi, atas semua penduduk daerah, atas semua penduduk negara. Al-mar'i fihi, al-mar'i fihi, al-mar'i yang dilihat apa hilal fihi di dalam negara. Yang dilihat apa hilal fihi di dalam negara. Ketika qadhi sudah menetapkan tanggal 1 bulan Ramadan, maka seluruh penduduk daerah tersebut wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Wa kathubuti, dan ialah seperti ketetapan. Wa kathubuti, dan ialah seperti ketetapan indal qadhi, di sisi qadhi. Al-khabaru, adapun khabar atau informasi. Al-khabaru, adapun khabar, al-mutawatir, yang mutawatir. Khabar mutawatir biru'yatihi, dengan terlihatnya hilal. Biru'yatihi, dengan terlihatnya hilal. Walau min kufarin, sekalipun dari orang-orang kafir. Sekalipun dari orang-orang kafir. Kenapa? Li'ifadatihi, karena berfaidahnya khabar dari orang kafir.
Lifati karena berfaidahnya khabar mutawatir tadi itu al-ilmad daruriyah kepada pengetahuan yang pasti. Al-ilmad daruriyah kepada pengetahuan yang pasti. Jadi kalau tadi cara menetapkan bulan Ramadan adalah dengan ditetapkannya bulan Ramadan oleh qadhi, maka ada metode lain untuk menetapkan bulan Ramadan yang setara dengan penetapan qadhi tadi. Apa? Yaitu adalah khabar mutawatir. Khabar mutawatir itu adalah informasi yang disampaikan oleh orang dengan jumlah yang banyak. Jumlah yang sampai banyak. Jumlahnya itu berbeda pendapat ulama. Anggaplah misalnya jumlahnya itu adalah jumlah yang sekiranya orang-orang tak mungkin berdusta. Misalnya 1000 misalnya. Dengan jumlah 1000 kan orang-orang tak mungkin bersepakatan untuk berbohong. Ya kan? Kalau informasi itu sudah disampaikan oleh orang yang jumlahnya sampai mutawatir, maka bulan Ramadan juga bisa ditetapkan. Sudah bisa ditetapkan. Sekalipun yang menyampaikannya itu adalah orang kafir. Jadi orang kafir misalnya menyampaikan bahwa sekarang adalah bulan Ramadan dengan jumlah yang banyak dan tak mungkin dusta dan tak mungkin bohong, maka bulan Ramadan sudah bisa ditetapkan. Wadhannu dukhulihi dan dugaan masuknya Ramadan. Dugaan masuknya Ramadan, menduga atau masuk bil amarotih dengan beberapa tanda, bil amarotih dengan beberapa tanda al-dhahiratih yang jelas, al-dhahiratih yang jelas, allati la tatakhallafu, yang tidak berbeda adatun apa kebiasaan, la tatakhallafu yang tidak berbeda adatun apa kebiasaan. Atau cara lain untuk menetapkan tanggal 1 bulan Ramadan adalah dengan cara memiliki dugaan masuknya bulan Ramadan. Kalau misalnya masyarakat Indonesia sudah memiliki dugaan kuat bahwa sekarang adalah bulan Ramadan, maka itu sudah cukup untuk menetapkan bulan Ramadan. Cara untuk mendapatkan dugaan tadi banyak cara. Salah satunya adalah dengan cara melihat tanda yang zahir. Kalau di zaman dulu itu ada tanda-tandanya. Setiap daerah biasanya memiliki tanda-tanda untuk menetapkan bulan suci Ramadan. Seperti apa tanda yang dimaksudkan? Karu'yatil qonadili, seperti melihat lentera. Karu'yatil qonadili, seperti melihat lentera. Al-mu'allaqatih, yang digantungkan. Al-mu'allaqatih, yang digantungkan bil manairi, di menara-menara. Bil manairi, di menara-menara. Kalau zaman dulu teman-teman, untuk menginformasikan bahwa bulan Ramadan itu sudah masuk, itu menggunakan lentera digantungkan di menara. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu bahwa sekarang sudah masuk bulan Ramadan. Kalau ada orang memiliki dugaan bahwa sekarang bulan Ramadan berdasarkan lentera tadi, maka itu sudah cukup. Sudah sah puasanya. Sudah sah puasanya. Kalau sekarang kan menggunakan TV, televisi, dengan adanya sidang isbat, kita melihat TV, kemudian kita ada dugaan bahwa sekarang bulan Ramadan, bahkan kita yakin bulan Ramadan karena melihat TV, maka itu sudah cukup. Sudah cukup. Kalau dulu menggunakan lentera, kalau sekarang menggunakan televisi, menggunakan YouTube, TikTok, live streaming, dan seterusnya, ya kan? Itu sudah cukup untuk menetapkan bulan suci Ramadan. Sudah cukup. Karena seiring dengan perkembangan zaman kan caranya akan berbeda-beda. Kalau dulu menggunakan lentera, di sini dikatakan lentera. Karena dulu tidak ada YouTube, tidak ada live streaming, tidak ada televisi. Jadi caranya kalau dulu itu cukup menggantungkan lentera di menara-menara. Di setiap daerah, di Jember misalnya. Mungkin diletakkan di alun-alun, ada lentera, taruh di situ. Di Pasuruan beda lagi. Di Bondowoso beda lagi, misalnya begitu. Atau karena terlalu lebar misalnya ada 2 lentera. Bisa kayak gitu.
Dan ketika melihat lentera tadi kemudian muncul keyakinan atau dugaan kuat bahwa bulan Ramadan, maka Ramadan sudah sah, sudah tetap, sudah masuk bulan Ramadan. Wa yalzamu dan wajib al-fasiqah kepada orang yang fasik. Wa yalzamu dan wajib al-fasiqah kepada orang yang fasik, wal abda dan budak, wal unsa dan perempuan. Wajib apa? Al-amalu apa mengamalkan, al-amalu apa mengamalkan biru'yati nafsihi dengan melihat hilal langsung. Biru'yatihi dengan melihat hilal langsung. Artinya begini, kalau misalnya ada orang fasikkah, perempuankah, atau siapapun seseorang yang mengaku dan yakin melihat hilal, maka dirinya wajib berpuasa. Misalnya si A, kamu misalnya mengaku yakin melihat hilal, maka kamu wajib puasa. 1, 2 orang, 3 orang, terserah. Secara individual misalnya, kamu yakin telah melihat hilal, lihat teropong, menggunakan teropong dan seterusnya, dan yakin telah melihat hilal, maka wajib puasa. Wajib untuk dirimu sendiri, tapi tak berlaku kepada orang lain, karena orang lain tak melihat langsung. Untuk dirimu sendiri wajib berpuasa karena kamu telah melihat hilal dan yakin melihat hilal. Wakada dan begitu pula wajib berpuasa man adapun orang i'taqadah yang meyakini siapa man sidqonah fi fasikin kepada benarnya atau jujurnya semisal orang fasik, wa marohikoh dan anak yang marohik hampir balik, wa marohikoh dan anak yang hampir balik. Jadi tadi orang yang yakin telah melihat hilal wajib berpuasa, begitupun dengan orang yang meyakini orang tadi. Orang lain yang meyakini orang tadi bahwa dia telah melihat hilal, maka wajib berpuasa. Contoh tadi itu, kalau saya mengaku dan yakin telah melihat hilal, maka saya wajib berpuasa. Orang lain yang yakin kepada saya atau orang lain yang mempercayai saya itu juga wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Makanya saya punya teman di Bondowoso, teman-teman. Dia itu rumahnya kayak apa ya? Kayak hanya sebidang, gak terlalu lebar lah. Jadi memiliki tokoh masyarakat. Tokoh masyarakatnya itu biasanya mengaku bahwa telah melihat hilal. Sekarang sudah masuk bulan Ramadan, kata tokoh masyarakatnya itu. Maka kiai ini wajib berpuasa. Masyarakat awam biasanya kan gampang percaya kepada kiai, ya kan? Karena masyarakat di situ itu sudah mempercayai kiai ini, maka masyarakat tadi juga wajib berpuasa. Nah, anehnya teman-teman, kiai ini biasanya melihat hilal 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan pada biasanya. Jadi pemerintah belum menetapkan sidang isbat. Di masyarakat, di teman saya ini, di rumah teman saya ini, kiainya biasanya sudah melihat hilal. Jadi puasa duluan. Karena puasa duluan, lebarannya duluan. Jadi yang lain tidak puasa, dia sudah puasa. Yang lain belum lebaran, dia sudah lebaran. Jadi yang lain lagi puasa, dia sudah makan. Apakah sah? Sah, boleh. Yang penting, tadi ada keyakinan di dalam hati bahwa si A, tokoh masyarakat tadi itu benar-benar melihat di hilal. Kalau masih ragu misalnya, sekalipun masyarakatnya, dengar. Misalnya ada ragu di dalam hatinya, masa iya kiaiku itu melihat hilal, misalnya begitu ada keraguan, maka dia tak wajib berpuasa. Terus bagaimana? Ya nunggu sidang isbat. Nunggu sidang isbat atau lihat langsung, kamu lihat sendiri. Lihat sendiri bisa tidak melihat langsung. Kalau tak bisa berarti nunggu sidang isbat. Tidak enak ngaji teriak-teriak seperti ini. Tapi kalau tidak teriak takut tidak dengar. Kalau teriak-teriak itu cepat capek. Apalagi puasa-puasa. Ngelak. Kalau kata orang Jawa, ngelak. Kata orang Madura, arceng. Ya arceng kan ya? Arceng. Ngelak arceng. Kata orang Jawa, engkau. Engkau itu kan nanti. Iya kan?
Hah? Engko ya? Oh, engko. Tapi kata kata orang Madura, engko itu aku. Ya kan? Saya menemukan beberapa kosakata yang mirip tapi artinya beda. Fi ikhbarihi, di dalam informasinya fasik, menginformasikan biru yati nafsihi dengan melihatnya fasik, atau melihat hilal, melihatnya fasik, au subutiha atau tetapnya ru'yatul hilal, au subutiha atau tetapnya ru'yatul hilal, fi baladin di daerah, muttahidin yang tunggal atau yang satu atau yang sama, matla'uhu apa matla'nya balad. Matla' itu tempat apa ya? Tempat munculnya matahari, tempat munculnya bintang gitu maksudnya. Itu matla'. Tempat munculnya. Jadi kalau ada orang fasik memberikan informasi, memberitahukan bahwa dia telah melihat hilal, atau dia telah bersaksi bahwa hilal itu sudah ditetapkan satu daerah yang matla'nya sama, maka dia wajib berpuasa dan orang yang mempercayainya juga wajib berpuasa. Sua'un ialah sama saja, awwalu Ramadanah adapun awal bulan Ramadan, wa akhiruhu dan akhir bulan Ramadan alal ashahih menurut qaul ashah. Jadi konsepnya itu sama, baik untuk menetapkan bulan Ramadan atau untuk menetapkan satu bulan Syawal. Untuk menetapkan bulan Syawal konsepnya sama atau mekanismenya sama, untuk menetapkan bulan Syawal juga sama. Seperti itu juga, artinya begini, kalau misalnya ada orang mengaku telah melihat hilal di tanggal bulan 1 bulan Syawal, mengaku sekarang sudah bulan Syawal karena aku sudah melihat hilal, misalnya begitu, maka orang itu wajib berbuka, harus tak boleh berpuasa. Hukumnya haram kan berpuasa di bulan 1 bulan Syawal. Dan orang yang meyakini orang tadi juga wajib berbuka, tak boleh berpuasa. Paham ya? Sama. Awwalu Ramadanah wa akhiruhu, dan akhir bulan Ramadan adalah sahih menurut al-ashar. Cara penetapannya sama, tapi gampangnya itu adalah nunggu sidang isbat. Gampang itu dah. Nunggu sidang isbat. Percaya saja kepada pemerintah. Sidang isbat. Kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka tidak perlu hilaf. Kapan bulan Ramadan? Oh enggak besok, sekarang, enggak perlu hilaf seperti itu, langsung tetap. Karena keputusan hakim, keputusan pemerintah itu sifatnya final. Jadi wajib diikuti oleh masyarakatnya. Masyarakat Indonesia tak boleh membangkang kepada keputusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perpecahan. Yang Muhammadiyah seperti ini, yang NU seperti ini, tidak. Kalau sudah pemerintah menetapkan itu, Muhammadiyah ataupun NU seharusnya harus kompak. Kalau ditetapkan 1 Maret, berarti 1 Maret. Nggak perlu berselisih. Saya seperti itu. Saya lupa kaidah fikihnya. Intinya begini, kaidah fikih itu mengatakan begini. Keputusan yang sudah ditetapkan oleh hakim itu menghilangkan khilaf. Kalau hakim sudah menetapkan satu keputusan, khilaf itu hilang. Tidak ada khilaf. Selesai sudah. Makanya kalau hakim atau pemerintah sudah menetapkan bulan suci Ramadan bertepatan pada 1 bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Maret, maka berarti 1 tanggal bulan Maret. Gak usah ada perkhilafan, selesai. Wal mu'tamadu adapun kaul mu'tamad, innalahu bal alaihi, innalahu bahwa sesungguhnya lahu ialah bagi seseorang, innalahu sesungguhnya lahu ialah bagi seseorang,
bal bahkan alaihi ialah wajib atas seseorang, alaihi ialah wajib atas seseorang i'timadul alamati i'timadul alamati adapun berpegangan kepada tanda-tanda atau indikator-indikator. Tanda bidukhuli Syawalin dengan masuknya bulan Syawal, idza hasalah apabila hasil atau apabila tercipta, idza hasalah apabila tercipta, i'tiqadun jazimun apa keyakinan jazimun yang pasti. I'tiqadun apa keyakinan jazimun yang tegas atau yang pasti. Kalau menurut qaul mu'tamad begini, cara menetapkan bulan Syawal ataupun bulan Ramadan itu katanya adalah harus berpegangan kepada tanda-tanda yang menunjukkan masuknya bulan Syawal, yang sekiranya bisa mendatangkan keyakinan di dalam hati, keyakinan yang tegas, keyakinan yang kuat. Kalau misalnya kalau sudah melihat tanda hilal dan tanda tadi sudah bisa membuat kita yakin, maka kita wajib berpuasa. Begitupun dengan bulan Syawal. Kalau ada tanda yang menunjukkan ada hilal bulan Syawal, berarti kita wajib tidak berpuasa. Wajib untuk merayakan hari raya. Intinya muncul atau tidak keyakinan dalam hati kita. I'tiqadun apa keyakinan jazimun yang tegas atau yang pasti, yakin bisidqiha dengan benarnya tanda, bisidqiha dengan benarnya alamat atau tanda. Yang penting kita meyakini bahwa tanda itu adalah benar, maka bulan Ramadan bisa ditetapkan, begitupun dengan bulan Syawal. Kama sebagaimana keterangan afta yang berfatwa bihi dengan Syekhona siapa guru kita Ibnu Ziyadin wa Hajarin, yakni dua Ibnu Ziyad dan Ibnu Hajar. Hal ini telah difatwakan oleh dua guru kita, yakni Ibnu Ziyad dan Ibnu Hajar. Kajam'in muhaqqiqina sebagaimana kelompok ulama muhaqqiqin. Sebagaimana kelompok ulama muhaqqiqin juga mengatakan seperti itu. Patokannya adalah datangnya yakin atau tidaknya yakin di dalam hati kita. Wa idza shamu dan apabila berpuasa siapa penduduk daerah atau penduduk negara. Wa idza shamu dan apabila berpuasa siapa penduduk atau masyarakat, walau biru yati adalin sekalipun dengan melihatnya orang adil. Walau biru yati adalin sekalipun dengan melihatnya orang adil, aftaru maka berbuka siapa masyarakat atau penduduk daerah, berbuka ba'da salatina setelah 30 hari. Ba'da salatina setelah 30 hari, wa illam yarau sekalipun tidak melihat siapa mereka masyarakat, sekalipun tidak melihat siapa para penduduk, al-hilalah kepada hilal. Al-hilalah kepada hilal. Walam yakun dan sekalipun tidak ada waimun apa mendung atau kabut. Sekalipun tidak ada waimun apa kabut atau mendung. Kenapa kau wajib berbuka? Likamalil iddati, karena sempurnanya bilangan. Karena kalau di dalam hijriyah itu bilangannya itu pasti 30, tidak ada istilahnya 31. Tidak ada. Beda dengan umum atau Masehi. Masehi itu kan ada 31 Maret misalnya, gitu kan ada ya kan. Tapi kalau Hijriah tidak ada istilahnya 31, tidak ada. Puncaknya itu pasti 30. Begitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang
berpuasa berlandaskan ru'yahnya orang adil atau sudah ditetapkan oleh isbat oleh pemerintah, maka nanti kalau sudah berpuasa selama 30 hari, maka di 31-nya itu wajib berbuka. Itu pasti sudah bulan Syawal. Pasti sudah. Tapi itu namanya hisab ya. Menggenapkan bilangan 30 hari itu namanya hisab. Bilangan hisab. Tapi sebelum menggunakan metode hisab, harus menggunakan metode ru'yah dulu. Karena terkadang hilal itu nampak di tanggal 29 atau nampak di tanggal 28. Jadi menggunakan ru'yah dulu tanggal 29 dilihat ada hilal atau tidak. Oh, ada hilal berarti ya sudah lebaran. Tanggal 30-nya berarti lebaran. Paham ya? Di hari 30-nya itu lebaran. Ternyata di tanggal 29 atau malam 30 berarti ya, itu tidak ada hilal, maka nunggu sampai di tanggal 30. Kalau di tanggal 30 bulan Ramadan itu tidak ada hilal, maka menggunakan hisab. Artinya bisa dipastikan besoknya itu sudah hari raya. Bisa dipastikan sudah. Di sini dikatakan aftaru ba'da salasinah, maka pasti berbuka atau menggunakan sudah merayakan hari raya setelah genap 30 hari. Kenapa likamarin iddati? Karena sempurnanya iddah. Sempurnanya iddah bihujjatin syar'iyyatin, dengan hujjah syar'iyah. Karena bilangannya itu sudah sempurna menggunakan hujjah syar'iyah. Apa hujjah syar'iyahnya? Tadi ru'yatu adlin, melihatnya satu orang adil. Orang adil tadi sudah melihat. Jadi kan tadi kita misalnya kita berpuasa berlandaskan persaksiannya satu orang adil. Berarti tanggal 1 bulan Ramadannya itu sudah kuat dengan persaksiannya satu orang adil. Ya kan? Sehingga tanggal 30-nya itu juga sudah sempurna berlandaskan dengan hujjahnya syar'iyah. Apa? Persaksiannya orang adil tadi. Karena tanggal 1 ditetapkan menggunakan hujjah syar'iyah, yakni orang adil, maka tanggal 30-nya itu bisa digenapkan berlandaskan orang adil tadi. Begitu maksudnya. Ya paham ya? Sehingga tanggal 30 itu dipastikan tanggal 30 karena tanggal 1-nya sudah berlandaskan orang adil. Begitu maksudnya. Ya paham ya? Tapi sekali lagi, bilangan seperti ini digunakan kalau memang tidak ada hilal. Kalau masih ada hilal, wajib menggunakan hilal. Paham ya? Rumit sekali. Makanya terkadang orang-orang berbeda pendapat antara Muhammadiyah dengan NU kan sering terjadi berbeda pendapat kan. Karena kalau di dalam kalau nggak dulu begini. Kalau di dalam Muhammadiyah itu kan kayaknya harus benar-benar ru'yatul hilal ya kan ya. Kalau di dalam NU itu imkanur ru'yah itu bisa. Imkanur ru'yah kalau di NU memungkinkan ada potensi terlihat hilal itu sudah bisa menetapkan hilal atau bulan Ramadan. Kalau di dalam NU, kalau di Muhammadiyah tidak. Kayaknya begitu. Kalau tidak dulu begitu. Atau ketukar, saya lupa itu. Antara Muhammadiyah dengan NU. Tapi saya ingat kalau di NU itu imkanur ru'yah memungkinkan atau ada potensi terlihatnya hilal itu sudah bisa menetapkan 1 bulan Ramadan. Kalau nggak keliru seperti itu, atau kalau misalnya keliru berarti ketukar itu metodenya. 2 metode tadi. Walau somah, dan seandainya berpuasa siapa seseorang. Seandainya berpuasa siapa seseorang biqauliman, dengan perkataannya seseorang, berpuasa berlandaskan perkataan seseorang, yasiku yang percaya siapa seseorang, summa lam yuroh, kemudian tidak terlihat al-hilalu apa hilal, kemudian tidak terlihat al-hilalu apa hilal ba'da salatina setelah 30 hari, ma'asyahwih bersama cerah, langit cerah, artinya tidak ada yang menutupi hilal,
lam yajuz maka tidak boleh lahu bagi syakhs, bagi seseorang tadi al-fitru apa berbuka. Berbeda halnya kalau misalnya ada seseorang berbuka tapi berlandaskan dari khobarnya orang yang dia percayai. Kalau tadi kan berpuasa tapi berlandaskan dengan khobarnya orang adil menggunakan isbat. Ya kan? Maka ketika berpuasa sampai 30 hari, maka secara otomatis hari ke-31 itu sudah hari raya. Kan begitu kan tadi ya? Sekarang bagaimana puasanya seseorang yang berlandaskan hasil mempercayai orang lain? Ikut-ikutan gitu maksudnya. Bagaimana apakah di hari ke-31 dia wajib wajib berbuka? Maka jawabannya tak wajib berbuka, tak boleh berbuka. Kenapa? Karena dia mengawali bulan puasa hanya hasil ikut-ikutan. Gitu maksudnya. Jadi kalau dia mengawali bulan Ramadan karena hasil ikut-ikutan, maka tak bisa bulan hari rayanya tak bisa menggunakan hisab. Tak bisa menggunakan hisab. Kenapa? Ya karena kan tidak pasti gitu loh. Bagaimana dia memastikan bahwa puasanya sudah 30 hari, wong dia memulainya itu belum pasti. Ya kan? Kan dia mulai tanggal 1 kan tidak menggunakan hujjah syar'iyah, tidak menggunakan pedoman yang pasti, hanya ikut-ikut gitu loh. Barangkali tanggal 1-nya itu belum bulan Ramadan. Ya kan? Berarti hari 30-nya itu juga belum dipastikan 30. Barangkali masih 29. Kalau orang yang semacam ini memulai bulan Ramadan dengan cara seperti ini, maka puasanya belum dianggap selesai di hari 30. Baru bisa diselesaikan di hari 31 atau nunggu hilal. Jangan menggunakan hisab, tak bisa. Karena dia memulai bulan Ramadan dengan tidak menggunakan hujjah syar'iyah. Walau roja'ah dan seandainya membatalkan, walau roja'ah seandainya menganulir atau membatalkan asyahidu siapa saksi, asyahidu siapa saksi, ba'da syuru'ihim setelah memulainya masyarakat atau penduduk, ba'da syuru'ihim setelah memulainya penduduk memulai fisaumih di dalam berpuasa, lam yajuz maka tidak boleh, lam yajuz maka tidak boleh lahum bagi penduduk, tak boleh al-fitruh atau apa berbuka. Al-fitruh apa berbuka. Sudah cukup. Sebenarnya ya kan kalau dipikir-pikir puasa kita di Ahlussunnah ini, di musolah ini terutama, ini pahalanya besar. Kenapa? Yang pertama kita sambil puasa sambil ngaji. Yang kedua cobaannya bau makanan. Iya kan? Jadi insya Allah pahalanya luar biasa ini. Dibandingkan dengan pahala-pahala orang yang ada di loteng atau di kamar yang tak mencium aroma-aroma makanan, ya kan? Oh, Masya Allah. Menggoda, baunya sangat menggoda. Nah, begini. Teks ini menjelaskan begini. Kalau misalnya ada seorang yang bersaksi bahwa sekarang sudah bulan Ramadan. Kemudian setelah semua masyarakat sudah berpuasa, mulai berpuasa, siangnya, jam 7 atau jam 6, orang-orang sudah mulai berpuasa. Ternyata dia membatalkan, enggak jadi. Ternyata apa yang kulihat itu bukan hilal, ternyata lampu. Misalnya begitu kan ya. Misalnya begitu, maka itu tak boleh. Maka masyarakat tak boleh membatalkan puasanya. Tak boleh membatalkan, dilanjutkan puasanya. Nah makanya untuk bersaksi itu harus orang yang adil teman-teman. Orang yang siko, orang yang terpercaya. Dan kalau kita ingin mempercayai seseorang, dilihat dulu. Itu kredibel apa tidak. Kalau itu terpercaya atau tidak. Kalau misalnya tak percaya, jangan kamu percayai. Karena dia itu sudah berpuasa, maka juga berpuasa. Enggak bisa. Takutnya nanti kalau kita sudah kadung berpuasa, enggak jadi. Gitu kan, ya? Itu repot. Sekalipun orang yang bersaksi sudah membatalkan persaksiannya, kalau kita sudah memulai berpuasa, maka kita tak boleh membatalkan puasanya. Haram membatalkan puasa. Karena puasanya itu sudah wajib. Puasa yang kita laksanakan, yang kita jalankan itu wajib sudah. Tak boleh dibatalkan.
Misalnya sudah isbat sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ternyata sekarang ini ada pemberitahuan dari pemerintah